sahabat arsip, selamat datang kembali di program kami Top Secret. Topik seputar cerita presiden terdahulu. Karena hanya di Top Secret, kita akan menguak cerita tanpa rahasia. Kali ini bersama narasumber kami, Bapak Kiai Haji Abdul Mun'im DZ. Kami akan mengungkap cerita di seputar peran Nahdlatul Ulama dalam penemuan dan penyusunan Pancasila. Ini adalah untuk merespon hari kelahiran Pancasila yang sebenarnya di bulan Juni kemarin. Tetapi topik ini masih akan menjadi relevan kalau kita tidak hanya terpaku pada Pancasila sebagai ideologi tersendiri, tetapi pada spektrum yang lebih luas kita akan melihat Pancasila dan percobaan kenegaraan kita hingga hari ini. Pak Yai, saya mau manggilnya Pak Yai Mun'im. Ya. Selamat datang Bapak di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Nah, kita akan langsung memasuki diskusi kita hari ini. Saya pernah mendengar dari Pak Yai bahwa kita bisa membagi sebenarnya diskusi-diskusi lama di saat para founding fathers kita mendiskusikan soal ideologi dan dasar negara kita itu, Bapak berani atau NU berani mengatakan bahwa ada sejarah elit dan sejarah yang lebih proletar gitu dalam melihat proses itu gitu. Jadi elitisme dalam pandangan ini termasuk bagaimana Soekarno, Supomo, kemudian Yamin itu mendiskusikan hal ini, tetapi NU memang hampir tidak pernah didiskusikan secara ini, walaupun diakui bahwa ada Kiai Haji Wahid Hasim di dalamnya begitu. Kiai Maskur juga. Nah, bagaimana? Kami mohon untuk diceritakan itu soal pentingnya dikotomi semacam ini di dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami mengamati bahwa penulisan sejarah atau dalam sejarah itu ada dua persepsi. Pertama, sejarah sebagian dipersepsi oleh para elit. Itu yang umum terjadi dan itu dalam sejarah formal kita seperti itu. Kemudian itu kan sudah umum kita ketahui, tapi ada sejarah yang bagaimana masyarakat umum mempersepsi tentang politik dan negara ini gitu. Dan ini yang kita bahas, dan ini akan memperkaya pemahaman kita tentang politik kebangsaan dan kenegaraan kita ini gitu. Jadi kita mencoba menyadari itu, dan ini belum dilihat banyak orang. Nah, ini kita harap nanti ada sisi lain dalam memahami politik dan kenegaraan itu. Kita harap nanti tidak hanya NU, mungkin ini akan lebih kaya lagi, ada Muhammadiyah, ada PSII dan sebagainya yang terlibat dalam penyusunan dalam anggota BPKI yang menyusun dasar negara itu. Nah, ini perspektif yang lain ini sangat penting untuk memperkaya wawasan kenegaraan kita, perpolitikan kita. Jadi ini sangat penting untuk dikaji, untuk memperkaya dan juga memudahkan masyarakat untuk tidak hanya memahami, tapi melibatkan diri dalam urusan politik kenegaraan kita ini. Sehingga ini sudah kita eksperimentasi, ternyata dengan cara ini masyarakat itu lebih tertarik dan lebih merasa negara itu bukan sesuatu yang jauh, tapi ada dalam diri mereka sendiri, bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Karena cerita itu bagaimana rakyat kecil terlibat gitu, dalam perumusan sebuah negara, termasuk memperjuangkannya dengan porsi masing-masing. Jadi tidak hanya elit saja yang merumuskan negara ini, tapi juga masyarakat bawah itu terlibat, sehingga sejarah Indonesia kelihatan sangat kaya dan prismatik gitu, tidak monolit dalam melihat negara ini. Tapi bagaimana masyarakat juga punya persepsi tersendiri tentang negara. Gitu. Dan umumnya pemahaman pandangan semacam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita mendekatkan masyarakat pada negara. Negara bukan konsep yang abstrak, tapi bagian dari kehidupan mereka. Nah, itu tujuan kami seperti itu. Jadi ini dalam rangka meningkatkan komitmen masyarakat bawah pada negara, gitu, kecintaan pada negara. Dan memang hasilnya luar biasa. Jadi mereka
Akhirnya melibatkan diri dalam politik secara utuh, gitu, secara otentik ya, tidak karena dimobilisasi, jadi tidak karena tugas ada kedinasan, tetapi karena kesadaran itu. Sebenarnya kita ingin menanamkan itu yang kita lakukan, dan ini kita eksperimentasi ke masyarakat sampai paling bawah itu. Jadi ini sudah kita eksperimen Pak Muhammad, dan ternyata mereka butuh gitu. Pendidikan politik yang sebagaimana dipersepsi oleh tokoh-tokoh masyarakat sendiri, bukan hanya tokoh politik yang elit itu. Jadi ini mendekatkan pemahaman politik dan negara pada masyarakat. Bagaimana masyarakat juga terlibat merumuskan sistem ketatanegaraan kita, juga akhirnya mereka bisa melibat di dalam kehidupan politik bernegara hingga saat ini. Gitu. Karena tidak ada lagi a priori pada negara. Kalau dulu kan kita orang biasa nggak perlu mikir negara udah ada yang mikir kan dulu begitu. Nah, sekarang nggak, semua harus ikut memikirkan. Dan itu ternyata bisa terjadi. Gitu. Karena siapapun sekarang kan harus menentukan sikap politiknya. Karena ada pemilu kada, ada pilpres, kemudian pilgub dan sebagainya, itu ya semua harus menentukan politik, harus paham politik. Sehingga mereka butuh pandangan politik seperti ini. Baik. Kalau kita kembali kepada fakta bahwa sebenarnya jaringan ulama itu hadir sebelum tahun 1926 ketika Nahdlatul Ulama sebagai organisasi lahir. Jadi ada dua periode panjang sebelum kemerdekaan sebenarnya. Sebelum kelahiran NU, tetapi di situ ada jaringan ulama Nusantara. Dan setelah 1926 ketika NU lahir gitu, itu adalah sebuah pengalaman sejarah yang menurut saya penting, yang dibawa NU kemudian di tahun 1945 atau menjelang 1945 dalam mencetuskan gagasan tentang prinsip-prinsip kenegaraan ini gitu. Nah, yang ingin kita ketahui sebelum kita melanjutkan diskusi ke pertanyaan selanjutnya adalah pada periode Hindia Belanda ini sikap ulama Indonesia sendiri dan sikap NU setelah 1926 setelah lahir itu terhadap pandangan NU terhadap kenegaraan dengan fakta bahwa ada penguasa Hindia Belanda dan ada rakyat Nusantara seperti itu. Apakah NU sudah mempunyai kemapanan berpikir tentang hubungan politik dan negara misalkan dalam konsep itu Mbah Yai? Iya, jadi itu kan sebenarnya bukan barang baru tapi sudah menyejarah ya. Jadi sebenarnya hubungan NU dengan negara itu kan mewarisi hubungan para sultan dengan para wali yang terdahulu gitu. Misalnya Sunan Kudus dengan Kesultanan di Demak, kemudian Sunan Kalijogo dengan Pajan ya, Joko Tingkir terus. Selalu ulama mendampingi sultan gitu, ulama mendampingi raja. NU kan ulama tapi mendampingi raja. Dan selain itu kan memang di dalam literatur pesantren ya, kitab kuning kan ada kitab-kitab seperti Ahkamus Sultaniyah, kemudian kitab Buya, kemudian kitab Naskhatul Muluk itu di situ ada bab khusus. Biasanya bab agak akhir ya, karena agak depan itu ada bab soal imamah, soal kepemimpinan. Kemudian ada bab soal jihad. Ya itulah siasah, itulah politik. Jadi itu dalam literatur mereka ada itu. Kemudian juga ada tradisi yang dari Taman Wali sebagai penasihat sultan itu berlanjut. Gitu. Sehingga pembicaraan politik dan negara itu ya sudah menjadi tradisi. Nah, itu dilanjutkan pada zaman Sultan Agung, Diponegoro, kemudian zaman Belanda ya begitu sudah mapan sebenarnya pandangan itu. Sehingga ulama ini menyikapi kolonialisme yang sudah jelas bahwa ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan tradisi, melawan lah gitu. Tetapi kan pernah menerima negara kolonial sebagai sebuah tertib administrasi gitu ya? Ya diterima dengan daruri ya, dengan terpaksa ya, karena semua kendali dipegang mereka lah. Kalau tidak ikut administrasi kan ilegal gitu loh. Dianggap ekstremis atau dianggap dianggap pemberontak gitu ya.
Maka secara administratif ikut, tetapi secara pikiran dan loyalitas kan tidak. Gitu. Jadi bisa dibedakan. Gitu. Oke, jadi NU sudah sangat lengkap sebenarnya. Ya, ulama Nusantara sebenarnya pemikiran kenegaraan itu bukan barang baru, tapi di dalam literatur kitab-kitab kuning mengajarkan seperti itu dan dikaji seperti itu, dan di kalangan kesultanan ya mereka berfungsi sebagai penasihat raja dalam merumuskan berbagai macam produk hukum ya, ketatanegaraan itu mereka tadi. Nah, Pak Jadi turut-terus sampai diteruskan oleh para tahun 26 itu secara kelembagaan ulama terdahulu itu melembagakan diri dalam Nahdlatul Ulama dan juga yang lain dalam mungkin SI Muhammadiyah itu merumuskan konsep kenegaraan itu. Nah, semua tujuan itu pada akhirnya akan bagaimana mematerialkan syariat agama ini dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik manusia atau manusia Nusantara gitu. Nah, sebenarnya bagaimana membedakan perbincangan soal syariat ini antara NU dengan misalkan fenomena terakhir Islam garis keras seperti ini, atau dengan kelompok-kelompok non agama. Gitu. Jadi jelas bahwa NU dan mungkin juga agama lain, Islam dan agama lain itu kan pasti membawa syariat, dan syariat itu harus direfleksikan ke dalam semua aspek kehidupan, agama sendiri, sosial, ekonomi, termasuk dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini ya tentu para ulama dan juga orang Islam dan terutama di NU sendiri, bagaimana syariat itu bisa diterapkan dalam negara. Itu yang dilakukan dan ini kan berhasil dilakukan dengan sangat baik di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya tujuan syariat itu kan ada 5 itu disebut kuliatul khoms itu. Satu adalah syariat diterapkan dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Kemudian 3 hifdzul mal, menjaga keselamatan harta. Kemudian hifdzul akal, menjaga kekuatan intelektual pikiran. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, sebenarnya tujuannya kan sangat umum ya. Nah, ini kemudian ketika kita menjelang merdeka itu kita membuat rumusan undang-undang dasar itu di dalam preambul atau mukadimah undang-undang dasar itu tujuan syariat ini itu terungkap ya, dituangkan secara utuh ke dalam mukadimah undang-undang dasar 45. Ya, ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya, tapi monggo silakan diteruskan ya. Misalnya tujuan pertama adalah tadi itu menyelamatkan jiwa itu. Keselamatan jiwa itu muncul dalam melindungi segenap tumpah darah. Kemudian kedua adalah menciptakan kesejahteraan umum. Itu namanya hifdzul mal itu. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Itu namanya hifdzul akal itu. Kemudian ada lagi itu menciptakan perdamaian dunia. Yaitu menjaga keturunan, anti genosida gitu. Kemudian ini semua didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, itu hifdzuddin. Jadi tujuan syariat itu dituangkan murni di dalam mukadimah itu. Gitu. Artinya bagi para ulama Nusantara, khususnya di NU itu sudah tidak ada masalah kita hubungan dengan Pancasila, karena tujuan syariat itu sudah tertuang di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 dan juga apalagi di Pancasila. Sehingga itu menjadi rumusan yang bersama, sehingga semua orang bisa hidup di dalam rumusan itu, baik Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam Pancasila. Itu kan kematangan berpikir para fardhita, para ulama kita, sehingga bersatu untuk merumuskan dasar negara seperti itu dengan mukadimah yang sungguh sangat komprehensif ya, mukadimah yang bisa diterima oleh semuanya, menyatukan semua elemen bangsa ini ke dalam satu ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan preambulnya yang luar biasa itu. Jadi kalau menurut Pak Yai, apa perbedaan yang mencolok? Karena ini penting, secara epistemik itu penting, antara apa yang terjadi di dalam pikiran NU menghadapi kemerdekaan tahun 45 dengan cara-cara berpikir ketika menghadapi negara kolonial. Ini sama-sama siasah atau politik, tetapi apa yang kemudian sangat membedakan keduanya sehingga
45 itu begitu monumental gitu? Ya memang ini kan namanya revolusi ya. Jadi di dalam negara kolonial itu kan tadi itu keselamatan jiwa kan tidak terjaga. Misalnya terjadi pembantaian di mana-mana, termasuk terakhir kan Westerling itu sampai 40.000 ratusan ribu manusia dibantai, misalnya kan tidak. Kemudian juga dia tidak menjaga tadi itu ya, kesejahteraan umum. Mereka melakukan tanam paksa, kerja rodi, kemudian juga monopoli. Kemudian juga kita tidak diberi keleluasaan dalam bidang ekonomi. Misalnya. Kemudian juga dalam pintu akal mereka juga ini kan, pendidikan itu kan diskriminatif gitu loh. Hanya orang kolonial, orang Eropa, kemudian timur asing yang ada, kemudian kelompok-kelompok aristokrat yang boleh pendidikan kan. Sementara orang bawah kan tidak mendapat pendidikan yang baik. Nah, itu yang kemudian revolusi itu 45 melahirkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang revolusioner kan sebenarnya. Untuk mengubah undang-undang kolonial ke ini dan ternyata undang-undang itu juga sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga kita menerima. Berbeda dengan kelompok misalnya DITI atau Swiryo menolak ini karena itu dianggap tidak sesuai dengan syariat. Gitu. Nah, bagi ulama-ulama ini udah sesuai dengan syariat gitu. Apa yang kurang? 5 tujuan syariat sudah tertuang di situ. Tapi kelompok yang keras ya DITI menolak bahwa Islam belum tertuang, belum terwakili dalam konstitusi kita. Konstitusi kita itu konstitusi yang sekuler, karena tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya dengan kolonial dan bedanya dengan Islam yang radikal itu seperti itu. Gitu. Oke. Nah nanti kita akan fokus kepada perumusan Pancasila di seputar 45, Mbah Yai. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu pesan layanan dari Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Puspipres menyelenggarakan program Top Secret Jasa Presiden, diskusi online Puspipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Puspipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apabila sahabat arsip membutuhkan pemanduan di akhir pekan, sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Sahabat arsip, kembali lagi ke Top Secret. Seluruh layanan di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan dapat diakses secara gratis. Dukung kami dalam membangun zona integritas dengan tidak memberikan gratifikasi. Sekarang kita kembali kepada diskusi dengan Kiai Haji Abdul Mun'im DZ. Saya akan menambahkan bahwa beliau ini adalah sejarawan Nahdlatul Ulama dan kenegaraan. Jadi ada dua ekspertis beliau dalam penulisan sejarah, terutama adalah sejarah Nahdlatul Ulama dalam hubungannya dengan sejarah kenegaraan Indonesia. Beliau biasa dikenal dalam riset-riset dua isu tersebut. Kita kembali, Pak Yai, dengan pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi kembali kita sudah sampai kepada periode penyusunan di tahun 45 menjelang proklamasi. Kita sudah memberikan presiden bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan saja sudah aktif sejak 1926, tapi sebelum-sebelumnya
pemikiran-pemikiran sudah dikontribusikan pada pembangunan Nusantara ini, begitu. Nah, kembali kepada sejarah tentang elitisme dan proletarianisme yang ada dikandung oleh NU. Yang menarik waktu kalau membaca kita pada Risalah Pancasila ini, buku yang Pak Kiai edit sebagai editorial ini, yang sebenarnya ini adalah manuskrip dari Kiai Haji Asyik Mukri. Nanti kita akan berbicara sedikit tentang Kiai Haji Asyik Mukri. Di sini kelihatan bahwa apa yang menjadi risalah NU ini sangat mendekati dengan apa yang kemudian menjadi Pancasila gitu. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu? Dibandingkan dengan misalkan Supomo ataupun yang lain gitu, sebenarnya agak terlalu tidak sedekat ini dengan kemudian formulasi Pancasila yang terakhir gitu. Iya, jadi perlu diingat bahwa tokoh NU Kiai Hasyim Asy'ari itu punya kedekatan yang luar biasa dengan Bung Karno. Itu kan sebenarnya tidak diketahui banyak orang, beliau itu kan teman diskusi gitu. Bahkan Bung Karno sebagai santrinya. Suatu ketika Jepang datang ke Indonesia kan itu antara lain kan menawarkan kemerdekaan kan. Nah, ketika menawarkan kemerdekaan itu, Panglima Jepang bertanya pada Kiai Hasyim Asy'ari, kalau nanti Indonesia merdeka, siapa presidennya? Gitu. Tanpa ragu-ragu, Kiai Hasyim Asy'ari menunjuk bahwa yang layak pantas jadi presiden Indonesia adalah Soekarno. Gitu. Jadi memang sudah hubungan kedekatan itu. Nah, makanya dalam itu masih sekitar tahun 1943, makanya begitu membentuk BPBKI itu yang masih dalam peralihan Jepang itu ya terlibat. Kiai dilibatkan dalam penyusunan dasar negara itu, kemudian bikin mukadimah yang di dalamnya ada Pancasila itu, ya semua dilibatkan itu, baik secara formal, jadi anggota BPBK yang jumlahnya sekitar 60 orang itu, tapi itu tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar itu juga ikut memikirkannya, kan persoalan besar ya, dipikir banyak orang. Ya ini yang tidak pernah diperhatikan oleh sejarawan. Di luar forum BPBKI itu terjadi dinamika, itu tidak disebutkan, dan itu banyak sekali, mungkin masing-masing ulama, masing-masing komunitas, baik kalangan santri maupun non santri itu, saya kira banyak rumusan itu. Ya, salah satu yang muncul ya stafnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim itu, Kiai Asyik Mukri itu menyusun konsep Pancasila itu, dan ini sebenarnya dalam rangka penyempurnaan Pancasila yang sudah dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni itu kan belum sempurna, lalu disempurnakan secara bersama-sama, lalu muncullah salah satu konsep yang dikeluarkan oleh kalangan NU. Kemudian Kiai Asyik Mukri ini salah satu stafnya Kiai Wahid Hasyim menyusun konsep itu, dan makanya agak berbeda. Pancasila namanya sudah Pancasila, namanya Pancasila Negara. Kemudian ada beberapa pasal, bukan sila yang nyebutnya pasal. Pasal pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira ini termasuk yang pertama kali muncul istilah ketuhanan yang Maha Esa di situ. Sebelumnya belum muncul, paling ketuhanan aja. Kemudian diletakkan di yang pertama. Kemudian sila keduanya atau pasal keduanya itu kebangsaan yang utuh. Kan tidak ada istilah itu. Kebangsaan itu artinya bukan kebangsaan yang lonjong. Kebangsaan yang utuh itu negara kesatuan. Kalau kebangsaan yang lonjong itu negara serikat. Itu sudah ada. Kemudian baru ketiga itu pasal ketiga kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Kemudian keempat kedaulatan rakyat dan kelima keadilan itu. Ini sangat berbeda. Ini kemudian dirumuskan lagi. Jadi Pancasila itu mulai proses yang luar biasa dinamis perumusannya itu gitu. Bung Karno yang menginisiasi ya mengenai lama itu, tapi dalam prosesnya begitu banyak orang terlibat. Salah satunya Kiai Asyik Mukri, Kiai Wahid Hasyim. Kemudian nanti di belakang mungkin banyak lagi yang berkontribusi. Ini dinamika yang perlu dilihat sehingga masyarakat terlibat dalam perumusan ini. Gitu. Yang tidak hanya elitnya saja, masyarakat terlibat.
Dan ini rupanya yang rumusan ini kayaknya lebih dekat dengan Pancasila yang jadi sekarang ini. Gitu. Kayaknya ini menjadi kerangka dalam perumusan Pancasila. Tinggal penyempurnaan sila per sila gitu. Itu namanya saya jelas, kemudian kebangsaan manusia ini kemudian disempurnakan gitu. Oleh BPPKI, tim kecil yang 9 orang itu. Gitu. Sebagai sejarawan, Nahdlatul Ulama dan mengamati bagaimana NU berperan dalam menyusun proses sejarah kenegaraan Indonesia. Pak Yai, ada yang ingin secara spesifik sampaikan tanpa pertanyaan saya mengenai risalah dan peran NU waktu itu dalam penyusunan itu. Ini kan sebenarnya yang spesial dari sisi seorang sejarawan. Ini kan sebenarnya tanggung jawab mereka ya. Jadi mereka ini kan dalam hal bernegara itu terlibat penuh ya, karena membangun negara sebuah kewajiban ya. Memilih pemimpin kemudian membangun negara sebuah kewajiban. Maka termasuk kewajiban itu ya mendirikan negara itu. Makanya dia berperang jihad fisabilillah itu dalam rangka membentuk negara, kan wajib hukumnya itu. Nah, kemudian menyusun konstitusi atau dasar negara sebuah kewajiban juga, karena dengan konstitusi itulah negara akan menjadi kokoh lestari dan bisa berjalan dengan berkesinambungan dengan konstitusi itu. Nah, ini mereka diminta mereka pasti akan melibatkan dan kewajiban syar'i bagi mereka. Bagaimana negara itu tertib sesuai dengan hukum-hukum syariat gitu. Kemudian tetapi dalam konsep negara kan bukan hukum syariat tapi hukum negara. Dan itu tidak bertentangan dengan akidah atau syariat yang dimiliki. Berkali-kali kata syariah itu muncul di dalam diskusi ini gitu. Tetapi kenapa itu bisa terasa tidak menakutkan ya? Seolah-olah tidak ada ancaman antara syariah dan sekulerisme negara seperti itu. Sebenarnya kata syariat itu kan terutama Piagam Jakarta itu harusnya dipahami secara netral saja gitu. Karena sebenarnya Piagam Jakarta itu kan awalnya tidak menakutkan gitu. Atau juga tidak berarti akan bikin negara Islam, bukan. Itu kan jalan tengah. Ketika kelompok sekuler dengan kelompok yang Islamis itu berdebat, kemudian dicari jalan tengah namanya Piagam Jakarta itu. Karena itu yang berkewajiban menjalankan syariat itu hanya umat Islam gitu. Tidak semua yang non-muslim juga diwajibkan, kan tidak gitu. Tapi ternyata jalan tengah juga tidak berhasil. Kemudian terjadi perdebatan itu kan. Dan syariat itu tadi itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk formal legal, itu tidak gitu. Nah, makanya tadi itu bagaimana mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang itu kan sebuah produk politik, tetapi itu sebenarnya bagi orang-orang ulama sudah menerima itu karena syariat sudah tertuang di situ gitu. Jadi kalau saya simpulkan sampai di titik ini bahwa ulama-ulama NU itu ketika mendiskusikan siasat atau politik itu tetap mereka akan berpatokan bahwa ini adalah persoalan syariah gitu ya. Di dalam. Tetapi begitu itu dipraktekkan sebagai sebuah tindakan politik, tidak akan lagi menggunakan kata-kata itu seperti Islam garis keras yang belakangan kita kenali itu Pak. Seperti itu. Iya betul. Jadi bahkan di ADRT Nahdlatul Ulama dijelaskan bahwa memang tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama itu kan dalam rangka agar bisa diterapkan syariat di tengah masyarakat. Tapi kemudian ditambahkan bahwa penerapan syariat ini tidak harus mengubah undang-undang dan aturan negara yang sudah ada. Gitu. Jadi aturan yang ada tidak perlu diubah. Gitu. Dasar negara yang ada itu. Jadi dengan catatan tidak akan mengubah undang-undang dasar yang sudah ada. Ya, karena apa? Menerapkan syariat Islam tanpa mengubah undang-undang dasar yang ada karena
undang-undang dasar yang ada sudah menampung aspirasi umat Islam itu. Tidak harus dalam bentuk formal. Gitu. Yep. Tapi juga bisa mengakomodasi, misalnya mengadopsi sistem politik modern, tetapi masih bisa dijelaskan secara keperluan syariat seperti itu. Ya. Sebenarnya itulah yang dijelaskan oleh Kiai Asyik Mukri ini. Bahwa sebenarnya Pancasila ini udah tujuan syariat sudah tertuang di situ. Gitu. Kita nggak perlu nyari yang lain lagi. Ya Pancasila inilah gitu. Kemudian mukadimah Undang-Undang Dasar 45 lebih menyeluruh lagi dalam menampung aspirasi umat Islam itu sudah tertampung di situ, sehingga tidak perlu menerapkan syariat lebih formal. Gitu. Tapi karena semua sudah terkandung di situ, sudah cukup gitu loh. Ya itulah syariat gitu. Tidak legal formal, tapi lebih substantif. Gitu. Untuk mengetahui sekental apa sebenarnya diskusi di dalam BPUPKS saat itu. Ketika masing-masing ini harus memaparkan rumusan mereka, rumusan Pancasila mereka, itu sebenarnya apakah terjadi diskusi, Pak Yai, di antara mereka ini? Saya mengharapkan ada sebuah kejadian di mana kemudian NU ini menjadi sangat berbeda dengan yang lain, yang pada akhirnya dia yang kemudian ditanya oleh ketiga peserta atau keempat peserta yang lainnya begitu. Kejadiannya seperti itu apa sesuatu yang linear sebenarnya? Ya sebenarnya linear amat juga enggak, tapi ya juga kan banyak perdebatan kan. Itu kan cukup panjang dari mulai 1 Juni, kemudian muncul konsep-konsep seperti ini, kemudian muncul Piagam Jakarta, kemudian dibahas lagi, kemudian berhenti, dan setelah karena revolusi itu ya, proklamasi, dan setelah itu muncul lagi tanggal 18 itu kan baru didiskusikan kembali. Jadi prosesnya yang sangat panjang kan itu. Perdebatannya sangat intensif ya. Tentu saja terjadi perdebatan yang luar biasa itu. Menyusun sila-silanya aja udah butuh waktu yang panjang itu. Sehingga masing-masing saling mengisi gitu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa NU juga punya kontribusi dalam bentuk teks yang tertulis itu. Yang diajukan salah satu. Dan walaupun belum sempurna, tapi ini ternyata memberikan kontribusi Pancasila yang ada gitu. Dan ini sebuah kontribusi yang saya kira luar biasa, yang tercatat ya, tertulis. Kemudian itulah yang melahirkan Pancasila yang lebih sempurna. Yang kemudian disebut risalah ini ya? Ya, risalah, salah satu usulan ya. Nah, apakah peserta yang lain, maksud saya peserta yang lain itu adalah yang mendapat penugasan untuk menyusun itu, tidak menuliskannya dalam risalah yang cukup matang? Saya menduga itu semua menulis ya, karena orang dulu kan semua dokumen tertulis. Cuma kita belum menemukan dokumennya gitu. Ini kan juga kita menemukan tidak sengaja. Mungkin ulama yang pasti menulis itu, atau tokoh-tokoh sendiri menulis gitu. Cuma kita belum menemukan itu. Nah, kalau itu kita cari ya terutama nanti Arsip Nasional ini berkewajiban untuk mencari manuskrip yang dimiliki mereka, arsip mereka, sehingga kita bisa memperkaya. Ini hanya salah satu menurut saya itu. Dan itu juga ditemukan tidak sengaja kan di antara tumpukan manuskrip itu. Yang perlu terus kita beri sehingga nanti pemahaman tentang Pancasila menjadi kaya raya. Tidak satu perspektif seperti yang ada sekarang ini, tapi lebih kaya nuansa, lebih prismatik dalam melihat Pancasila, hingga lebih menyenangkan untuk didiskusikan gitu. Ya, jadi salah satu keunggulan Nahdlatul Ulama saya pikir dalam pusaran perdebatan Pancasila adalah ketika NU ternyata memiliki cara berpikir yang tertulis begitu, sementara yang lain-lain tiba-tiba datang, yang sampai hari ini yang kita ketahui adalah mereka datang dengan kesimpulan yang 5 sila dan seterusnya, tetapi kita tidak pernah menemukan risalahnya begitu. Nah itu Pak Yai, kenapa kita angkat persoalan ini ke permukaan hari ini gitu, dan bahwa kita ingin menunjukkan bahwa bangsa kita itu, atau komponen bangsa kita itu
ini ternyata tidak elit gitu, gitu. Itu ternyata memiliki disiplin berpikir, disiplin berilmu yang matang sebenarnya gitu, dan siap dengan peradaban baru yang namanya nation state, membentuk negara bangsa dan seterusnya begitu. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Yai, puncak sejarahnya itu ada di perdebatan penyusunan dan penemuan perdebatan tentang Pancasila ini, atau pada persoalan ada atau tidaknya dihapus atau ditetapkannya piagam 7 kata Piagam Jakarta itu. Di Piagam Jakarta itu. Ya. Ya sebenarnya pemikiran kenegaraan di lingkungan kaum santri NU itu sebenarnya intensif tahun mulai 36 itu. Kan 28 itu kan Sumpah Pemuda ya. Udah satu nusa satu bangsa dan satu bahasa Indonesia itu juga luar biasa berpengaruh di masyarakat itu, termasuk makanya tahun 36 itu tahun peralihan itu sebenarnya. Maka di situ dalam muktamar di Banjarmasin itu NU menegaskan bahwa nanti kalau negara kita ini merdeka itu namanya Republik Indonesia gitu. Padahal itu belum ada Indonesia belum ada gitu. Tapi kita akan namanya nanti Republik, dan bentuknya itu negara bangsa, nation state. Dia menolak khilafah. Waktu itu kan ada tawaran khilafah juga sudah ada. Karena membagikan khilafah Turki kan. Waktu itu ada upaya bisa bagaimana khilafah Turki dibangkitkan, tapi NU menolak itu. Dan juga menolak Daulah Islamiyah. Tapi melihat Indonesia sebagai Darul Islam. Rumahnya orang Islam. Tapi nanti kalau merdeka bentuknya negara bangsa, nation state itu. Itu kemudian ketika sudah matang dirumuskan, ada rumusannya, maka begitu NU masuk sebagai anggota BPPKI, ya hasil rumusan tahun 36 itu dibawa ke sidang BPPKI. Jadi sudah ada rumusan di sana gitu. 1936. 36 itu sudah dirumuskan tentang nation state. Sehingga tahun 45 itu tinggal pematangan aja. Rumusan sudah dibawa ke sana. Visinya sudah sebegitu jauh sebenarnya. Makanya di dalam Risalah Kiai Mukri ini sila kedua itu kebangsaan yang bulat, bukan kebangsaan yang lonjong gitu. Hanya kebangsaan yang negara kesatuan, bukan negara serikat, bukan negara federal yang lonjong itu. Itu kan sudah tercermin di situ. Nah, baru kemudian di situ nanti Pancasila ini kan rumusan yang nanti jadi bahan diskusi kan tertulis bisa didiskusikan, sehingga memperkaya diskusi Pancasila ya. Saya kira urutannya ini kan memberikan kontribusi pada urutan Pancasila sekarang, persis. Kecuali nomor 2 tadi itu, nomor 2 kan kebangsaan bukan kemanusiaan. Ini kan namanya diskusi ya, ini kan sebuah kontribusi ya. Tentu ada perubahan-perubahan. Tapi rumusan ini kan cukup kontributif terhadap lahirnya Pancasila yang final ini. Nah, ini menarik karena kita tidak berhenti bicara Pancasila, tidak berhenti di konstituante BPPKI, tapi lanjut ke konstituante. Ya itu bisa kelihatan bahwa ketika terjadi perdebatan konstituante tentang dasar negara, itu kan terjadi lagi itu Pancasila negara Islam, tapi Piagam Jakarta kan terjadi itu sehingga terjadi keributan. Nah, itu kemudian ketika terjadi deadlock itu NU berikan solusi itu soal Piagam Jakarta itu. Kelompok katakan sekuler itu minta Piagam Jakarta dihapus seperti sebelumnya, sementara kelompok Islamis ingin dikembalikan Piagam Jakarta, tetapi NU tidak keduanya. Piagam Jakarta sebagai warisan historis tidak bisa dibuang begitu saja, tetapi Indonesia sebagai negara bangsa tidak bisa begitu saja menerapkan Piagam Jakarta gitu. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya pertanyaan dari Bung Karno itu. Gimana NU setuju nggak kita kembali di 45? Ini tinggal NU yang bisa. Semua kan sudah macet itu. Ketua konstituante itu sama Juanda melihat bahwa ini negara dalam keadaan buntu. Konstituante sudah buntu. Diadakan sidang nggak akan buntu lagi. Tapi masih ada yang bisa diajak bicara itu menurut ketua konstituante itu.
Terus ini NU yang masih bisa dibicara itu. Tapi gimana menghadapi NU gitu. Terus dia ketemu Nasution dan ketemu Bung Karno. Ya, begitu ketemu Bung Karno yang menghadap NU itu, ketemu NU, lalu NU tidak setuju Piagam Jakarta dihapus. Tapi tidak setuju jadi dimasukkan. Lalu apa solusinya? Jadi Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Oke, kalau itu setuju saya. Makanya Bung Karno bikin dekret presiden 1759 itu di poin terakhir itu bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar. Itu asalnya. Oke, makanya NU berdiri paling kokoh mendukung dekret presiden itu gitu. Karena usulannya sudah dimasukkan sebagai solusi jalan tengah. Akhirnya semua menerima itu. Dan Bung Karno juga punya keberanian didukung oleh sebuah partai besar, kemudian hujannya kuat dan jalan tengah betul itu. Tidak buang dan tidak memasukkan, tapi ruhnya itu, spiritnya ya. Ruh jiwa ya. Jadi Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Itu di situ. Tetapi kan ada peristiwa di mana kemudian ketika akan dihapus gitu kan. Itu ini cerita yang itu ada cerita bahwa Soekarno menghadap Mbah Yai Hasyim gitu. Dan Mbah Yai Hasyim membutuhkan untuk puasa, untuk sholat sampai akhirnya memutuskan itu dihapus. Itu ceritanya bagaimana Mbah Yai? Ya itu kan umat Islam menganggap bahwa itu harga diri soal menjalankan syariat bagi para pemeluknya itu. Itu harga diri yang tidak bisa ditawar. Menghapus itu berarti menghapus syariat Islam. Dan bagi Kiai Hasyim ya tidak gitu. Karena syariat sudah tertuang terakomodasi di situ kok gitu. Ya tadi itu melindungi segenap tumpah darah, meningkatkan kesejahteraan umum, kemudian mencerdakan bangsa, melindungi keturunan, itu udah syariat gitu. Nah, kalau Mbah Hasyim itu harus puasa dulu, salat dulu, itu apa karena secara keilmuan sudah tidak ada rujukan lagi atau gimana Mbah Yai? Ya itu kan, ya bukan, itu memang prosedur. Jadi kalau di NU itu ada prosedur berpikir itu, pertama itu konsep ya. Konsep matang dulu. Kemudian itu dirumuskan strategi pelaksanaannya. Bagaimana konsep itu dan ujungnya itu pasti istiqoroh. Apapun diistiqorohi gitu. Gitu. Itu prosedur aja gitu. Bukan karena sampai sulit. Bukan karena kehabisan pengetahuan terus kemudian gitu ya. Prosedur seluruh pikiran NU itu 3 tahap itu. Konseptual, strategis dan istiqoroh. Itu nanti akan menjelaskan kenapa NU itu besar dan kenapa NU tidak pernah terjerumus dalam berpolitik gitu. Sampai hari ini. Misalnya PKI terjerumus, DITI terjerumus, termasuk PNI sendiri pernah terjerumus. Tapi ini Islam. Karena apa? NU itu politik itu bisa melihat masa depannya gitu. Sebenarnya saya realita itu dilihat. Gitu kalau punya banyak waktu itu akan cari cerita-cerita yang lucu-lucu seperti ini yang waktu itu cerita-cerita yang yang lucu menurut kami itu bahwa memerlukan ini, memerlukan itu kan cerita yang menyenangkan. Tetapi waktu kita kelihatannya sudah terbatas dan sudah mau diakhiri. Tetapi untuk menyimpulkan ini, saya tidak akan membuat kesimpulan, tetapi monggo saya berikan waktu beberapa saat ke Mbak Yai untuk menyampaikan menurut jenengan apa yang kemudian penting lagi ketika kita membahas tema ini yang ingin jenengan sampaikan kepada publik sebagai penutup. Ya tadi itu. Jadi dalam merumuskan negara ini kan berbeda dengan Bung Karno mengatakan bahwa revolusi kita berbeda dengan revolusi di Perancis atau bahkan India. Gitu. Revolusi kita betul-betul revolusi rakyat, dari rakyat biasa kemudian revolusi. Nah, makanya termasuk ini ya tadi itu ternyata dalam hal merumuskan dasar negara juga bukan menurut para elit, gitu. Tapi bagaimana rakyat biasa, kalangan agamawan termasuk itu memberikan kontribusi yang besar pada perumusan
dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, kemudian menyusun konstitusinya, dan termasuk bagaimana mempertahankan dan menerapkan konstitusi itu, rakyatnya terlibat. Ya, sebenarnya itu keterlibatan itu yang kata bukan membedakan revolusi Bolshevik, Indonesia beda Bolshevik dan revolusi Prancis, termasuk revolusi India aja yang tetangga kita sama Asia itu berbeda. Karena betul-betul revolusi dari rakyat, untuk rakyat. Itu kekhasan kita di situ. Dan kita bisa buktikan bahwa ternyata dalam merumuskan konsep kenegaraan, ideologi negara, rakyat juga terlibat. Dan Bung Karno sangat menghargai hal ini. Gitu. Bung Karno kan sebenarnya tidak pernah mengklaim ini. Pancasila bukan bikinan saya, itu temuan saya gitu. Ya, dia nemu dari pikiran orang-orang banyak gitu loh. Dari tradisi, dari agama-agama yang ada, dari etnis yang ada. Diramu beliau, itu temuan gitu loh. Bukan bikinan. Gitu. Dia sangat rendah hati gitu. Bung Karno. Baik. Karena ya memang mengalami sendiri. Baik. Jadi elit memberikan rangsangan massa itu juga memberikan dukungan baik secara fisik maupun pemikiran. Ya, saya kira ke depan studi kelompok masyarakat ini daily politik ya itu daily politik itu perlu dilakukan. Politik bukan suatu konsep, tapi apa yang dijalankan oleh masyarakat itu. Gitu. Baik. Nah, kalau kita itu mungkin ya kita jadi berpolitik jadi kaya gitu, dan lebih bernuansa kan, lebih menarik, terutama dari sekarang bahwa kita tidak bisa terus-menerus melakukan mobilisasi, tapi kita bagaimana pencerahan, dan ini sangat dibutuhkan itu. Dan saya mengalami sendiri, saya turun daerah-daerah itu orang bersedia menunggu dan bersedia membayar sendiri. Kalau kita melakukan kan mereka harus ikut kursus itu kan harus membayar. Padahal hanya ingin memahami negara dan Pancasila. Dan mereka senang gitu. Mereka membayar untuk mau membayar untuk mengetahui itu. Dan ketika saya share ke perguruan tinggi ya para akademis, mereka tertarik juga gitu. Karena mereka kan kelihatan agak jenuh melihat Pancasila dari segi sila-sila gitu. Gitu aja. Pelajaran Pancasila tentang sila-sila. Kalau saya tentang cerita kelahirannya gitu. Kelahirannya dari sini nanti yang bedanya siapa, dukunnya siapa, terus perawatnya siapa, itu ada buahnya. Jadi baik Pak Yai. Ramai. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sama-sama Pak Yai. Ya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Sahabat Arsip, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.